Ramadan akan segera berlalu dan Ramadan akan berkemas-kemas meninggalkan kita. Dan ini juga pengajian Ustadz yang terakhir di bulan Ramadan ini. Nggak tahu tahun depan apakah lockdown lagi, nggak tahu. Tapi yang jelasnya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, rezeki, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada peristiwa besar di bulan Ramadan yang telah dilewati baginda Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu adalah Perang Badar. Jadi Perang Badar itu pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijrah. Kemudian Fathul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah, yaitu pada tanggal 20 Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peristiwa besar itu, Perang Badar itu menjadi sejarah yang cukup luar biasa bagi kita umat Islam untuk menambahkan keimanan kita. Jadi tatkala Perang Badar tersebut selesai menang, semuanya bergembira. Lantas Nabi menyampaikan kepada para sahabat, hari ini kita telah menyelesaikan perang yang sangat besar. Tapi ini belum ada apa-apanya perang ini. Masih ada perang yang lebih besar lagi, kata Nabi. Sahabat heran, perang udah paling besar, ada lagi pula perang yang paling besar lagi ya Rasulullah. Apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah itu dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika para mujahid, para pejuang-pejuang Perang Badar itu sampai di kota Madinah, di gerbang pintu kota Madinah itu, ya para keluarga sudah menyambut, ya sudah disambutlah, termasuklah istrilah dari para mujahid-mujahid itu. Jadi begitu sudah bertemu dengan keluarganya, para mujahid berbisik kepada keluarganya. Apa yang dibisikkan? Minal aidin wal faidin. Nah itu dia. Karena kata-kata ini, kalimat ini sering digunakan ketika kita selesai Ramadan. Ketika kapan Ustaz? Lebaran lah. Kan gitu ya. Karena ada spanduk ya. Sirup kurnia minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kan gitu kan. Nah, apa? Bukan sponsor kurnia yang dibayar. Ustaz itu enggak. Kayaknya ada rencana pihak masjid ini mau ngasih kurnia Ustaz kan, makanya kayaknya, tapi nggak tahu juga. Wallahu a'lam. Kalau ada apa alhamdulillah. Nah itu dia. Jadi pemerintah juga sama semua. Ya kita kadang-kadang mengucapkan minal aidin wal faidin. Ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin. Nah kadang-kadang waktu kecil-kecil dulu minal aidin artinya mohon maaf lahir batin kayaknya gitu. Waktu kecil-kecil dulu, ya kan. Ternyata enggak itu. Maksudnya apa Ustaz? Ya kita kembali meraih kemenangan dan akan bertemu lagi dengan apa? Perang yang sesungguhnya itu ada. Ya. Perang Badar itu perang yang paling besar dimenangkan oleh umat Islam. Kita sudah memenangkan apa itu? Yaitu puasa. Yang sebentar lagi akan kita menangkan dengan predikat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan minal aidin wal faidin. Ya. Artinya apa Bapak-bapak? Bagi siapakah itu minal aidin wal faidin? Kan begitu ya. Itu yang pertama bagi orang yang menunaikan siam Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menunaikan ibadah Ramadan telah mendapatkan ampunan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang apa? Yang menunaikan qiyamul lail ini lah, tarawih ini lah. Ini kadang-kadang yang anehnya ini, yang anehnya apa? Enggak puasa, enggak tarawih. Ini aidil faidin ya, Wak, mau bayar batin, kadang-kadang malah kan tabok lah Wak, enggak pernah puasa, enggak pernah tarawih, ini aidil faidin, kadang-kadang. Ada itu kalau kita Bogor sini enggak ada insyaallah, enggak ada ya Pak ya. Enggak ada satu, enggak ada dua, banyak juga ya. Sana-sana maksudnya. Kadang-kadang kita miris kita Bapak, ya. Enggak puasa, mengucapkan minal aidin wal faidin, enggak sholat, ya Allah, enggak tarawih. Mampu dia mengucapkan itu. Sementara kita sebenarnya mengucapkan itu, kita yang sudah berjuang, berpuasa, tarawih yang sepenuh hati kita datang ke masjid ini, begitu mengucapkan minal aidin wal faidin menetes air mata kita. Karena kenapa? Telah meninggalkan yaitu apa? Bulan mulia. Belum tentu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tapi mereka tersenyum lebar. Kalau kita sebagai orang beriman nangis kita Bapak Ibu. Sedih kita. Karena kenapa? Kalau bisa kata Nabi, hari-hari kita ini, kalau bisa tiap hari bulan-bulan itu Ramadan terus,
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tidak sadar bahwa sesungguhnya mempertahankan iman ini sungguh sangat sulit. Ya. Kenapa saya katakan godaannya banyak? Ya, maka di awal mula pertemuan Ramadan yang Ustaz sampaikan ini, kenapa Allah manggil kita orang yang beriman? Pak Ustaz ceritakan, semua kalah, matahari kalah, semuanya kalah. Yang bisa mengalahkan nafsu manusia itu apa? Imannya. Mempertahankan iman ini sangat sulit. Bagaimana caranya Ustaz supaya iman kita stabil? Maka kata Nabi, iman manusia kadang naik, kadang turun. Kalau bisa ya stabil aja lah, jangan turun pula. Setelah Ramadan nanti yang rajin ke masjid tak pernah ke masjid lagi. Enggak, nanti nggak seperti ini lagi nanti habis Ramadan. Saya jamin lah itu, saya jamin. Nggak di masjid ini, malah masjid di sana, ya kan? Kalau masjid sini, insya Allah 10 sak terus, ya kan 5 waktu, kan gitu Pak ya. Nah, maksudnya di mana 10 saknya itu ya nggak tahu lah nanti lah. Tapi doa lah, berhusnuzon saja kita sama Allah. Mana tahu dibukakan pintu hati kita untuk tetap memakmurkan masjid setelah Ramadan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita Ustaz supaya kita selalu iman kita stabil? Yang pertama, ingat kita mati. Kalau orang senantiasa mengingat mati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah imannya itu nggak turun-turun ini. Ini perkaranya kadang-kadang kita ini sok kali kita ini. Mentang-mentang dikasih kesehatan sama Allah, dah lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat kita mati. Manusia ini kan ada 2 hal. Apa itu? Yang pertama takut tua, yang kedua itu takut mati. Ini perkara yang parah kita ini. Takut tua, lo kok usah tahu takut tua? Ya, tengok tuh ada orang yang udah 50 tahun, 60 tahun rambutnya putih semir. Kan takut tua itu. Ya, apalagi kadang-kadang mama udah 60 tahun rambutnya dari rebonding pula. Ya Allah, ya, 60 tahun, akhirnya mau apa? Diluruskan apa? Rebonding apa ya, Bu? Ya, ada itu. Kalau di sini nggak tahu lah. Ada di daerah-daerah Ustaz nampak sendiri. Udah tua nenek rebonding pula. Kadang mau diceknya pula itu rambut. Sana panjang pula. Namanya udah putih. Kalau udah minyak obat rebondingnya itu habis, tambah putih lagi, nampak nggak putihnya? Kadang-kadang udah dikasih obat itu kan udah warnanya merah. Akhirnya apa? Merah putih. Akhirnya itu 17 Agustus nggak susah-susah itu masang bendera. Lalu tak air pada depan ya. Warna semua bendera orang putih, merah putih. Jadi kadang-kadang orang tuh mohon maaf Bapak Ibu, kalau sudah putih rambutnya sudah. Tandanya apa? Mengingat mati. Tua itu pasti akan terjadi kepada kita. Tua itu pasti akan kita lewati. Jadi kemarin malam Ustaz jumpa sama Dr. Kamal, pengurus WW Muhammadiyah. Dokter ya, dokter spesialis, kalau nggak salah kanker tuh nggak salah. Ya, Pak Ustaz, saya teringat Pak Ustaz, apa itu Pak Dokter? Ustaz coba cari ayatnya. Kalau manusia itu mengikuti sesuatu dalam dirinya itu dia akan terjadi. Oh, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Itu hadis Pak Dokter. Nah, itulah Pak Ustaz. Kadang-kadang kita berpikir kita ini sudah tua. Jangan Pak Ustaz, nggak usah dipikiri kalau tua itu. Tua itu pasti terjadi. Anda kita muda, sehingga apa? Kita tetap sehat. Karena ada nanti dalam otak kita ini Pak Ustaz. Kata beliau saya nggak tahu. Ya, kadang dalam otak kita begitu kita menganggap diri kita masih sehat, kuat dan sebagainya. Ada sesuatu hal dalam otak kita yang membuat diri kita sehat. Oh begitu Pak Dokter? Iya katanya. Disitulah obat yang paling terbaik itu Pak Ustaz katanya. Maka saya tengok usia saya udah hampir 60. Iya juga, tetap aja Bapak di dalam hati saya kan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah tua itu pasti terjadi. Mati itu akan datang kepada kita, itu kata beliau, pesan beliau. Tapi paling tidak kita harus merasa diri kita itu sehat, merasa diri kita kuat. Ya, sehingga apa? Terjadilah kekuatan kepada kita. Beberapa hari lalu Ustaz naik asam lambung Ustaz, tapi datang Pak Dokter menyemangati sehat. Hari ini semangat Ustaz drama kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita semangatkan diri kita, jangan lemas-lemas kita. Walaupun kita nggak boleh mudik, ya kan? Yang penting bisa pulang kampung. Nah, gitu dia. Pulang kampung Ustaz, kampung Lalang. Ya, kampung Lalang, kampung Baru, kampung Keling, kan banyak kampung. Jadi nggak usah khawatir, masih bisa pulang kampung kalau nggak bisa mudik dan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tuh ingat mati. Karena mati itu akan mengingatkan kepada kita untuk apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kenapa dia sebagai seorang khalifah yang ditakuti oleh musuhnya? Karena apa? Karena ada lagi yang ditakuti Allah. Begitu dia melakukan kesalahan, dia teringat Allah, aku akan mati ya Allah. Jadi nggak mau dia berbuat salah, nggak mau
kita imannya tetap kokoh. Bahkan setan pun kalau lewat takut nengok Umar bin Khattab. Kita kadang-kadang bukan setan yang takut nengok kita yang takut nengok setan. Kalau bisa setan itu takut sama kita, kenapa? Iman kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya kita meningkatkan iman kepada kita? Yaitu yang kedua, senantiasa kita berzikrullah, hidupkan hati kita ini. Bagaimana caranya Ustaz? Perbanyaklah kita zikir. Cara berzikir itu hanyalah la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, Allah, macam kalimat zikir kita kepada Allah Bapak menghidupkan hati kita. Kadang-kadang kita ini lupa Bapak Ibu bertasbih, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tatkala duduk, tidur, lari, itu kan ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran. Alladzi yang bunyi ketika kita saat duduk, berdiri, lari, berbaring, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Menghidupkan hati itu dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, Pak Ustaz, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, memperbanyak membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'an li ashabi. Baca Quran itulah yang akan memberikan keselamatan kepada kita. Yang keempat apa Ustaz? Memperbanyak sedekah kita. Memperbanyak apa Ustaz? Infak kita di Allah. Disitulah akan mengingatkan diri kita akan keimanan kita. Disitulah Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga iman kita stabil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung akhir Ramadan ini biasanya Rasul itu memperbanyak apa? Iktikaf. Di mana itu? Di masjid. Dan itulah amalan-amalan yang saya sampaikan tadi. Iktikaf di masjid tadi. Memperbanyak zikir, baca Quran, apa lagi Ustaz? Memperbanyak sedekah dan kemudian memperbanyak sholat sunnah. Di mana? Di masjid. Kenapa? Di terakhir 10 Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, para malaikat itu datang memenuhi bumi ini. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari semenjak terbenamnya matahari tadi dari ufuk barat sampai nanti terbitnya di ufuk timur sana, malaikat itu memadati Bapak Ibu. Untuk apa? Mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Lah kita manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, malah kita tidak memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya Lailatul Qadar itu apa Ustaz? Qadar itu artinya ketentuan, ketetapan Allah. Bagaimana kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa mampu mendapatkan Lailatul Qadar tersebut kalau kita tidak mau berpacu, kalau kita tidak yakin, kalau kita tidak mau berusaha. Salah satu usahanya tadi yang Ustaz sampaikan tadi, memperbanyak diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Allah akan bentangkan kepada kita surga seluas langit dan seluas bumi. Itu janji Allah. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berikan kabar gembira kepada orang yang meminta ampunan, rahmat kepada apa? Surga seluas langit dan seluas bumi. Untuk siapakah itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mempertahankan kualitas iman kita, baik itu di bulan Ramadan ini, terutama nanti setelah Ramadan. Karena perang yang sesungguhnya bukan hanya di bulan Ramadan ini. Inilah bulan pelatihan, bulan pentarbiyan kepada kita, bulan menempah diri kita, belajar supaya lebih sungguh-sungguh ke depan. Ya, kita akan menghadapi 11 bulan yang sangat luar biasa kepada kita. Disinilah bekal kita supaya kita mampu menghadapi nafsu-nafsu duniawi kita yang senantiasa merongrong kita. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini saja terang Ustaz yang bisa sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dari malam yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat yang Ustaz sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan kalau seandainya ada kata-kata Ustaz yang salah, yang kurang berkenan, mungkin barangkali ada terlalu berseluruh kali Ustaz bukan bermaksud untuk kita bercanda gurau, tapi paling tidak kita bisa berbagi ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi khazanah pemikiran kita, menjadi ibadah bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan tahun 1443 Hijriah ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi fis sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.